kasusnya di atas 9 tahun ancaman hukumannya menjadi 30 hari plus 30 hari. Nah, perbedaannya di mana? Kalau 20 hari adalah kewenangan penyidik polisi. Tambah 40 hari itu harus ada surat persetujuan atau surat oke lah dari si ini penuntut umum, dari jaksa. Nah, kalau 30 hari berikutnya itu dari pengadilan, ketua pengadilan negeri. Jadi teman-teman penyidik ini kemudian mengajukan permohonan kepada ketua PN pengadilan negeri untuk dimintakan perpanjangan masa 30 hari. Nanti kalau belum cukup lagi tambah lagi 30 hari lagi berikutnya. Itu namanya masa penahanan kalau kasus di mana ancaman hukumannya lebih dari 9 tahun. Nah, karena TPPU ini kan ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun ancamannya, ya sudah berlaku itu. Kenapa? Karena pada umumnya kasus TPPU itu agak rumit pembuktiannya. Harus ada aliran uang yang kemudian bisa dibuktikan transferannya atau tanda tangan kwitansinya. Terus siapa yang menerimanya itu juga harus dibuktikan. Itu turut serta melakukan TPPU kan. Jadi itu dia. Jadi wajar seorang Nikita Mirzani dan Mail karena perkaranya adalah dugaan tindak pidana pemerasan dan TPPU. Jadi ada perpanjangan masa penahanan. Biasanya berapa lama sih Bang maksimal penahanannya Bang? Kalau di penyidikan kepolisian itu khusus TPPU itu 60 hari plus 60 hari. Jadi 20 plus 40 kan 60. Plus 60 hari lagi tapi dibagi dua, 30 hari masa perpanjangan pertama atas persetujuan dari ketua pengadilan negeri dan 30 hari lagi masa perpanjangan berikutnya. Setelah itu kalau memang belum terbukti atau kemudian unsur atau kemudian jaksa belum bisa P21, mereka harus dilepaskan. Berarti ada kemungkinan untuk bebas? Ya, kemungkinannya ada, tapi biasanya kalau seseorang sudah ditahan, tapi sudah ada bukti yang cukup untuk memidanakan atau memproses sampai persidangan. Jadi baik Nikita Mirzani maupun Mail ketika mereka sudah ditahan, berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup sehingga mereka tampaknya harus ikut sidang. Tapi banyak yang meragukan Bang ketika ini kan sudah bukti sudah ada berkas juga hampir lengkap, tapi masih berlarut-larut Bang untuk pemindahan dari NM dan Mail ke kejaksaan Bang. Melihatnya seperti apa Bang? Ya memang kalau proses TPPU itu panjang. Bahkan sudah keluar masa penahanan selesai pun 120 hari itu masih diproses lagi. Kenapa? Karena terkait dengan aliran uang, aliran harta yang berpindah tangan itu kan agak panjang, makanya dibutuhkan waktu yang lebih luas. Yang jelas ini tidak melanggar hukum acara pidana karena diatur dalam hukum acara pidana mengenai yang begini-begini. Kan mengenai masa penahanan, mengenai status penahanan itu kan diatur dari pasal 20 sampai pasal 30-an KUHP itu ada. Nah, salah satu pasal menyatakan ini bisa diperpanjang masa penahanan dan ini tidak kemudian melanggar hukum sesuai dengan prosedur. Tapi kan pertanyaannya Bang, kemarin kan rumor yang awal beredar itu kan LP-nya itu pemerasan Bang. Poinnya di situ Bang. Ya kan ada juntonya, pemerasan, junto TPPU. Jadi ada 2 atau 3 pasal yang dikenakan, yaitu salah satunya pemerasan, berikutnya adalah TPPU. Nah, kalau pemerasan saja ini kemungkinan 60 hari lepas. Tapi karena ada TPPU, di mana TPPU ada pengecualian. Pasal 29 KUHP itu mengatur tentang ini. Setiap ancaman pidana di atas 9 tahun, maka penyidik boleh memperpanjang masa hukuman dari 20 hari, 40 hari, tambah 30 hari, tambah 30 hari. Totalnya adalah 120 hari. Jadi ini baru 30 hari pertama nih sebenarnya dalam posisi perpanjangan masa penahanan dari kasus TPPU. Banyak kasus TPPU yang seperti ini berjalan seperti ini. Tapi dalam proses itu Bang, apakah harus di pemerasan dulu untuk pembuktian baru ke TPPU Bang? Ya sama kayak penipuan dulu baru atau penggelapan dulu baru TPPU. Karena penipuan, penggelapan dulu uangnya atau hartanya berpindah. Setelah itu hartanya kan disebar. Diambil siapa, atau ditransfer ke siapa. Nah, TPPU ini biasanya selalu kemudian. Setiap perkara yang terkait dengan pemerasan atau penipuan atau penggelapan, kalau ada TPPU-nya, TPPU pasti yang belakangan di prosesnya. Karena ini Anda sudah menipu, uangnya mana? Oh, saya transfer ke si ini, gitu. Dikasihlah pasal TPPU untuk menyidik persoalan pencucian uangnya. Sama kayak kasus pemerasan. Anda sudah memeras, uangnya kemana? Oh, uangnya ke sini, saya transfer. Nah, itulah dikejar bagaimana transfernya, bukti transfernya bagaimana, apakah diserahkan secara cash ataukah melalui transfer bank. Itu yang kemudian pembuktian. Nah, ini yang panjang. Nah, panjangnya ini kemudian oleh undang-undang diberikan hak pengecualian, yaitu penambahan masa penahanan
hukuman. Jadi- Tahanan. Dari abang sebagai analisa hukum atau advokat sendiri melihat kasusnya Nikita Mirzani, poin pemerasan itu udah dapat bang, Ya penyidik itu. tentunya kalau udah sampai ke wilayah TPPU berarti poin pemerasannya sudah dapat. Tinggal TPPU-nya bagaimana prosesnya, bagaimana buktinya, dan siapa yang menerima uangnya atau menerima hartanya, itu yang dikejar sekarang. Jadi udah poin sana sampai. Tapi kalau pemerasannya sendiri sudah dapat pembuktiannya. Cuman setiap pembuktian baik saksi maupun alat-alat bukti ini kan nggak pernah disampaikan di depan publik. Terkait apa? Terkait pro justisia. Bahwasanya setiap bukti-bukti ini kemudian setiap saksi-saksi itu demi hukum adanya di pengadilan. Pro justisia untuk keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa di pengadilan, di persidangan. Tapi abang menyayangkan nggak sih bang dengan proses Nikita Mirzani untuk kata rilis kan buat saat ini belum ada rilis nih, ya kan? Apakah itu SOP-nya benar apa nggak sih bang? Iya. Di dalam satu waktu, 1 bulan atau 2 bulan ini di perkara di penyidikan itu bisa ribuan perkara. Oke. Kalau semua dirilis itu kelihatannya nggak make sense juga kan. Nah, kasus seperti Nikita Mirzani bisa juga dirilis, tapi yang sifatnya umum saja disampaikan. Oh ya, masa penahanannya sedang diperpanjang. Itu kan disampaikan, rilis juga kan. Tapi mengenai bagaimana cara kerjanya, bagaimana tindakannya, bagaimana kemudian TPPU-nya, itu masih disimpan sebagai bahan untuk dipersidangkan. Gitu. Jadi udah clear sebenarnya tiap penyidik. Polda Metro Jaya menyampaikan, tinggal kan masyarakat belum paham, kok diperpanjang lagi? Atau ada pengacara yang belum paham, kenapa diperpanjang? Harusnya kan lepas. Nah, kenapa diperpanjang? Karena ada pengecualian, yaitu mengenai tindak pidana TPPU, di mana ancaman hukumannya di atas 9 tahun, di mana kalau ngikutin KUHP, ketika ancaman hukuman di atas 9 tahun, maka berpotensi bisa diperpanjang dan tidak melanggar hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 29 itu ada. Bang, ini juga kan dari pihaknya dari si Nikita Mirzani juga melaporkan kalau nggak salah nih bang soal audio atau percakapan soal masalah pemerasan itu bisa dilaporkan balik nggak sih bang dalam tanda itu? Ya bisa. Kalau itu mencemarkan seorang Nikita Mirzani, jadi begini, setiap bukti-bukti yang bocor yang kemudian patut diduga mencemarkan seseorang, nama baiknya itu kemudian bisa dilaporkan orang yang merasa tercemar nama baiknya. Persoalannya kalau nama baiknya ada dalam posisi tidak ada tindak pidana yang dilakukan. Tapi kalau Nikita Mirzani kan patut diduga melakukan tindak pidana, memeras dan kemudian TPPU, kan berarti kan nama baiknya hilang karena persoalan ini. Jadi karena adanya dugaan kejahatan sehingga patut diduga nama baiknya Nikita Mirzani pun ikut terbawa hilang. Gitu. Nah, yang disebut pencemaran nama baik adalah kalau seseorang itu ada nama baiknya. Tapi kalau seorang sudah patut diduga bersalah atau dia kemudian diduga melanggar hukum, kan otomatis nama baiknya terbawa. Tadinya nama baik jadi nama kurang baik. Kan sekarang itu dulu kan. Walaupun ada asas praduga tidak bersalah kan. Tapi tadinya Nikita namanya baik, sekarang jadi namanya kurang baik. Nah, nama kurang baik ini sudah lepas dari posisi pencemaran nama baik. Karena namanya bukan nama baik lagi, tapi nama kurang baik. Itu kan barang bukti dari penyidik sendiri bang, dan akhirnya kesebar itu gimana? Kita belum tahu itu barang bukti berasal dari mana. Karena bisa jadi dari orang per orang atau dari seseorang yang mendapatkan bukti atau dari luar malah pembuktian barang buktinya. Jadi nggak bisa kita duga-duga ini dari mana. Tapi jelas kita bisa tanya kepada siapa yang menyebarkan pertama kali, dari situlah mereka kemudian mendapatkan bocoran mengenai bukti-bukti tadi kan. Jadi belum tentu dari penyidik, bisa jadi dari masyarakat. Gitu. Oke.